Shalom, selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi Bu Sinta, Bu Meliawati, Johan Your Miracle. Haleluya, praise God. Mulia bagimu Tuhan. Selamat pagi Pak Lukas, apa kabar? Selamat pagi, Pastor. Luar biasa Selamat baik. pagi, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ya ibadah kita pagi ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Terima kasih, Pastor, waktu yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Amin. Ibu terkasih. Shalom. Selamat pagi. Kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Kita boleh kembali ada. Ini semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah melalui gereja saya sisi Zoom online ini. Kita selalu mengimani, selalu meyakini dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada di dalam kita imani, kita menerima, kita sudah menerima dan kita sudah menerima. Kita mengangkat tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Praise Tuhan God. Yesus. Baik dan sangat baik dalam kehidupan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini dan menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara gereja ibadah sesi Zoom online hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Serbunan, ketiga dua propetik Ibu Wace, yang keempat pengumuman Ibu Yeti Sulistyorini, yang kelima dua berkat Pastor John Serbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja sisi online via Zoom hari Jumat 17 Mei tahun 2024. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama hadapan Tuhan. Bapa, panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami mau berterima kasih padamu Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali mau saudara-saudara berkembali untuk datang bersekutu di hadapanmu Tuhan. Melalui ibadah yang online ini, kiranya Engkau mau memimpin ibadah kami ini dari awal, tengah, hingga pada akhirnya. Dan kami pun juga mau ingin memuji-Mu, menyembah-Mu, dan meninggikan dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak kami puji, kami sembah, dan kami tinggikan, dan kami muliakan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sadar menyadari bahwa segala kehidupan kami ini, kami membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami ini ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan. Tuntun ibadah kami ini dari awal, tengah, pada akhirnya. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami, atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi di ruangan ibadah kami ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami merasakan, menerima akan jamahan-Mu, akan urapan-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam Engkau juga mau, kami pun juga mau berdoa ya Tuhan. Bersepakat sehati menolak segala kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah kami ini, baik penguasa, pengudara, bahkan segala cuaca buruk apapun yang mengganggu sinyalnya jalan ibadah kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan atau keluar dari tempat ibadah ini ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah benar-benar kami rasakan kehadiran-Mu ada di dalam ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang kuatkan, kami yang susah Kau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami dan bibir mulut lidah kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa dari Sidoarjo. Tuhan memberkati. Selamat datang Bu Nina. Selamat datang teman-teman semua yang sudah hadir ya. Apa kabar Bu Nina? Luar biasa. Puji Tuhan ya.
Oke, puji Tuhan. Nanti Ibu Nina ini ya, standby kalau sekiranya petugas pagi ini yang menaikkan doa profetik. Pas berhalangan, Bu Nina nanti bisa menaikkan doa profetik ya. Ya, Pak. Oke, sip. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan kita, Dia sungguh baik dan sangat baik bagi kita semuanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Oke, nanti Bu Nina juga mau nyanyikan satu pujian. Haleluya. Nanti Bu Nina sambil siapkan satu pujian ya di pagi hari ini. Oh, Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, saja amin. Praise God. Haleluya. Oke, selanjutnya Ibu Nina mau memuji Tuhan. Dipersilakan Bu Nina. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Iya, Pak John, saya sementara. Oke. Ada Baik. dengar, Pak John? Dengar, suaranya dengar. Mantap. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu, duri yang perih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
is connected. Connected. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebab yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Ya Tuhanku, terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bu Nina buat pujiannya ya. Ya, sama-sama Pak John. Ini speakernya nggak bisa keluar ini. Oh ya, nanti Bu Nina nanti supaya ini saya ajarin kalau nanti pas Bu Nina sudah ke sini atau nanti saya tunjukkan ya kalau saya bisanya share screen. Ibu Nina kan lihat di mana itu HP itu ya, yang di bawah itu ada tombol-tombolnya, ada tulis bagikan. Nah, itu ketika bagikan itu saya kan sudah bikin itu di laptop ini kan multiplay prints partisipan can share. Jadi saya bawa alatnya ya Pak John. Oke, nanti saya ajarin cara Bu Nina nanti share dari sini untuk nanti bisa suara musiknya bisa masuk. Iya, ini kayaknya nggak masuk suara musiknya. Nah, suara ya memang masuk cuma kecil. Karena dia belum masuk di jalurnya itu. Jadi pakai itu suara mikrofon kan, jadi bisa dengar. Cuma memang kecil. Tapi suara Bu Nina kan besar. Nah, oke, nggak apa-apa. Itu sudah memulai sesuatu yang baik dulu ya. Ya, selamat pagi Bu Weli sudah bersama kita di pagi ini. Dan oke, Bu Nina berdoa untuk firman Tuhan dulu. Haleluya.
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Bapa, karena betapa kami merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami pun percaya dalam tidur kami pun Engkau memberkati kami, bahkan Amin. memberikan kami kekuatan baru di pagi hari ini untuk bangun dan ada kekuatan selalu di dalam kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Ampuni dan kuduskan kami Tuhan, agar kami layak mendapat perkenanan-Mu di dalam sembah sujud kami, di dalam pujian syukur kami, sebagai rasa terima kasih kami atas anugerah-Mu, Ya. segala pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu, penolong, serta sumber kasih karunia kami. Terima kasih Bapa. Dan kini Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Engkau kuduskan, berkati dan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika benih firman yang ditaburkan di dalam hati kami, sekiranya memperoleh hikmat untuk dapat kami menerimanya, dan kami pun dapat memperoleh dimeteraikan oleh karena kebenaran firman-Mu, dan firman itu senantiasa boleh kami praktekkan di dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Engkau kiranya juga memberkati hamba firman yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Pastor John, biar Engkau kiranya berikan hikmat sembunyikan di belakang salib-Mu, Amin. agar kiranya suara kebenaran firman-Mu senantiasa dapat mampu untuk menjangkau akan telinga rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kiranya, karena kami selalu rindu untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, praise God. Terima kasih Bu Nina untuk doa sebelum firman disampaikan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, shalom buat kita semua, Pak Lukas, Bu Beli, Bu Nina, Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Yohan, Cindy Jam, dan Your Miracle. Oke, baiklah. Bu Nina kan lihat ini tadi di depan layar monitor kan belum ada ini ya. Belum ada apa-apa yang belum muncul ya. Nah, sekarang jadi itu caranya, nanti kan dia punya tombol bawah bagikan itu. Ini kan saya sudah ini ya, sudah buka di situ, tinggal Bu Nina sharing aja. Nanti saya ajarin ya. Nah, sekarang ini contoh saya share ke itu ya, layar monitor kan nanti kelihatan dia muncul. Nah, nanti kalau saya tekan itu tombol layar, nah langsung dia muncul di situ. Ada yang mau ditampilkan, misalnya karena ini datanya berupa dokumen, maka dokumen yang muncul. Tapi kalau misalnya Bu Nina tadi nyanyi lagu dari YouTube itu ya, nah dari YouTube itu juga nanti muncul ya. Misalnya kan gini ya, dia cari yang YouTube, misalnya YouTube. Soalnya saya cuma pakai satu HP, Pak John, jadi berat. Iya. Oh, iya. Tidak apa-apa, tapi kalau dari situ bisa. Misalnya kan YouTube ini ya. Nah, ini kan sudah muncul nih. Kelihatan ya di depan layar monitor ya. Iya. Ini lagi cari nih. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan YouTube, tinggal dicari, ketik ya. Dia punya yang sebelah kanan pojok atas itu. Pojok ya kanan atas itu kan ada, dia punya semacam kaca pembesar itu ya, tinggal cari lagu apa. Atau kalau Bu Nina sudah siapkan lagunya, tinggal langsung nyanyi gitu ya. Oke, baiklah saudara, kita akan lihat firman Tuhan pagi hari ini, dan nanti Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Oke, dan kita akan lihat firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sudah kita tiba di hari ini, puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bu Indriani sudah bersama kita. Ya, Oke, puji Tuhan. Apa kabar Bu Indriani? Sehat ya? Sehat, Tuhan. Oke, amin. Mantap. Hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-298 ya. Dan besok pagi kita akan tiba di serial yang ke-300. Tanpa terasa, saudara-saudaraku, Tuhan bawa kita melangkah bersama dengan Tuhan semakin hari semakin indah, semakin asik, semakin menyenangkan, semakin dalam. Bagi yang kita mulai pelajari di sini ya. Dan tema kita hari ini, pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam ketetapannya. Jadi apa yang menjadi ketetapan Tuhan? Saya percaya itu ada kemuliaan Allah ya. Pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketetapan Tuhan? Jawabannya pasti ada.
Lalu bagaimana kalau itu bukan ketetapan Tuhan, tapi ketetapan manusia? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Pasti tidak ada. Oke. Ya, saudara-saudara. Dan ini apakah ayatnya Pak Lukas cukup jelas bisa dilihat atau saya perlu perbesar lagi? Cukup, Pastor, cukup. Bisa. Cukup ya? Oke. Cukup, Ya, cukup. baik. Kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi ini sebagai ayat pembimbing. Terambil dari Titus pasal 3 ayat 1. Nats Alkitab terambil dari Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam ayat ini, ingatkanlah mereka. Mereka ini adalah orang-orang sebagai warga negara. Dalam hal ini juga di dalamnya ada orang percaya ya. Ingatkanlah mereka. Ingatkannya bagaimana? Dikatakan tujuannya apa diingatkan mereka? Supaya mereka tunduk. Tunduk pada siapa, saudaraku? Tunduk pada pemerintah ya. Tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Artinya mereka mempunyai kewenangan ya. Mereka mempunyai jabatan secara administratif, secara strategis. Artinya orang-orang yang diberikan jabatan sebagai orang yang berwenang di situ, saudara. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Alkitab ingatkan kita semua melalui surat Paulus kepada Titus, anak rohaninya, ya, supaya kita tunduk pada siapa? Pemerintah. Kalau kita lihat di dalam Roma itu bilang kenapa kita tunduk pada pemerintah, nanti kita akan lihat ayatnya, karena pemerintah itu adalah wakil Allah di bumi, sesuatu ya. Pemerintah adalah wakil Allah di bumi. Oke. Saudara-saudara, kita tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan ingin kita sebagai warga negara yang baik, kita pun menjadi kesaksian, ya, kesaksian iman Kristiani kita di tengah-tengah masyarakat ini. Ya, baik. Puji Tuhan ya. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kita akan lihat hal ini, saudaraku, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketetapannya, ketetapan Tuhan bagi orang percaya untuk dia tunduk. Tunduk pada siapa? Tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa. Dia kemudian taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Setiap pekerjaan yang baik ketika kita melakukan, kita bisa menjadi kesaksian ya bagi orang-orang di lingkungan di mana kita berada, saudaraku. Nah, pekerjaan yang baik ini banyak sekali. Ya, tentunya secara umum itu kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya, saudaraku. Kita bisa mengajak orang beribadah, kita bisa mengajak orang pun bisa melakukan aksi-aksi sosial ya, aksi-aksi yang tentunya tidak merugikan orang lain, saudaraku. Intinya kita berbuat baik kepada orang lain, saudaraku. Ini sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu merupakan sebuah ketetapan Tuhan, saudaraku. Tuhan ketika menetapkan sesuatu untuk setiap orang percaya melakukannya, tentu ada tujuannya ya. Dan tujuannya itu mulia. Lalu kemudian tujuannya itu untuk kebaikan kita semuanya. Katakan amin. Tidak mungkin Tuhan memberikan ketetapannya dan tujuannya itu adalah mencelakakan kita, menghancurkan, bahkan merugikan kita. Tidak mungkin, saudaraku ya. Rancangan-rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Karena itu ketika Tuhan sudah merancangkan dan Tuhan menetapkan semuanya dalam hal-hal yang baik bagi kita sekalian. Termasuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, itu juga kita melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku. Ya, kita mengunjungi orang-orang sakit, sedapat-dapatnya kita bisa melakukan itu, kita bisa sudah melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku. Ya, dan masih banyak yang bisa kita lakukan, saudaraku.
Kita menyediakan tempat rumah kita untuk sebagai sarana ibadah, itu juga pekerjaan yang baik, saudara. Ya, sehingga semuanya kita lakukan berguna untuk kerajaan Allah dan berguna juga untuk sesama, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting, saudaraku. Saya kita menelepon teman kita, sahabat kita, mungkin dia sedang susah, dia sedang sedih, kita bisa hiburkan dia, kita bisa kuatkan dia. Itu juga melakukan pekerjaan yang baik, saudara. Dan masih banyak yang lain, saudara. Jadi apapun yang engkau lakukan dengan segenap hatimu, karena benar-benar engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya hanya untuk sekedar manusia, kita akan capek sendiri, lelah sendiri, akhirnya kita jadi kecewa, kita akhirnya jadi tidak bersemangat. Tapi kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, wow, ada sebuah gairah yang kuat, ada sebuah kerinduan yang begitu besar sekali. Dan kita bisa mengekspresikan itu di dalam setiap perbuatan baik kita, saudaraku, ya. Dan saya percaya, sehingga ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Kapan Bapa kita di sorga dimuliakan? Pada waktu mereka melihat. Yang mereka lihat itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga mereka bisa memuliakan Bapa kita di sorga. Ya, amin. Dan hal ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu. Pagi ini kita sudah masuk di kisah Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ya. Kemarin kita baru menyelesaikan Roma pasal 12. Dan ini ayat-ayat ini selalu berbicara tentang bagaimana ketaatan kita, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada pemerintah yang adalah wakil Allah, ya. Dan kita akan menjadi orang yang bahagia karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapannya Tuhan. Mari kita lihat siapakah dia, ciri-ciri orangnya seperti apa yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapan Tuhan. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang ditetapkan Tuhan untuk, nih perhatikan nih baik-baik ya, dia ditetapkan Tuhan untuk, yaitu apa? Dia takluk kepada pemerintah yang di atasnya, ya, sebab pemerintah itu berasal dari Allah. Jadi tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua berasal dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menetapkan mereka, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Praise God. Jadi Roma 13 ini, Bapak Ibu, ini dulu menjadi bahan skripsi saya, ya, ketika saya menulis skripsi sebelum diwisuda di S1, Bapak Ibu, saya menulis skripsi tentang ini, ya. Tanggung jawab orang Kristen terhadap pemerintah Indonesia, Bapak Ibu. Tanggung jawab apa? Melakukan banyak yang Tuhan ingin, salah satu di antaranya itu perbuatan baik. Jadi ini merupakan tanggung jawab, ya. Jadi saudara-saudara, ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapannya, ketetapan Tuhan, maka yang pertama, dia adalah orang percaya suatu yang ditetapkan Tuhan. Untuk apa? Dia ditetapkan Tuhan untuk takluk kepada pemerintah. Jangan berontak, ya. Jangan ikut-ikut demo, suatu demo yang kita tidak tahu gimana dia merugikan diri sendiri. Nah, itu berbahaya sesuatu, ya. Tapi memang kita perlu melakukan banyak hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Memang tidak 100% sih pemerintah itu benar semuanya. Ya, namanya masih manusia, ya. Masih ada juga unsur-unsur orang-orang berdosa yang ada di dalamnya. Nah, itu juga memang kita perlu menyikapi dengan baik. Contoh, ya. Daniel disuruh, Abednego disuruh, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung itu, tapi mereka tidak mau, ya. Tapi mereka lebih memilih, mereka lebih taat pada Allah, saudaraku. Dan itu luar biasa mereka lakukan risikonya. Meskipun mereka harus dibuang ke dalam dapur api, ya. Daniel dibuang ke dalam gua singa, tapi Tuhan bela mereka, saudaraku.
Jadi itu dia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Jadi hal ini kita pelajari baik-baik bahwa memang ada hal-hal yang memang kita taati, tapi ada hal-hal yang kalau sudah bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan, disuruh kita tidak boleh menyembah Tuhan Allah, percaya pada Yesus Kristus. Bahkan kalau boleh kita disuruh untuk menyangkal Yesus, nah itu jangan. Itu sudah harga mati. Ya, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyangkal Yesus ya. Saudaraku, itu kita pertahankan, saudaraku. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain, peraturan-peraturan yang lain seperti membayar pajak, ya seperti misalnya kita melakukan apapun yang diminta pemerintah kita lakukan, saudaraku. Ya, misalnya pada saat menjelang 17 Agustus disuruh untuk mengibarkan bendera, ada apa-apa kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Ya, kita di jalan mentaati peraturan-peraturan pemerintah, pakai helm, kita sedang nyetir mobil, kita pakai sabuk, kita tidak melanggar apa-apa. Kita keluar di jalan, kita perlu punya kelengkapan sepeda motor, STNK, BPKB dan segala macam kita perlu siapkan. Ya, itu adalah bagian dari kepatuhan kita, ketaatan kita kepada pemerintah. Ya, saudaraku. Itu namanya kita melakukan hal yang baik. Ya, jadi takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab pemerintah berasal dari Allah. Amin. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapannya. Maka dia adalah orang percaya yang ditetapkan Allah untuk apa? Ini dia. Yang pertama setelah dia takluk, yang kedua dia tidak melawan pemerintah, ya, yang telah ditetapkan Allah untuk kebaikan warganya. Mari kita lihat ayatnya ya. Roma 13 ayat yang kedua. Roma 13 ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, lihat ini. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, saudara kasih Tuhan, resikonya ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, artinya dia melawan pemerintah, apa yang terjadi? Akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Jadi dalam hal ini, saudaraku, setiap peraturan ketetapan yang ditetapkan Allah melalui pemerintah kita mentaati itu baik. Tapi kalau kita melawannya, kita melanggarnya, maka itu akan mendatangkan hukuman ya. Nah, tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Nah, pedang ini bicara tentang hukuman, saudara-saudara, bagi orang yang melanggar. Saudara, namun dalam hal yang tadi saya katakan ya, yang sangat benar-benar itu adalah hidup kita dengan Tuhan itu tidak bisa, Bapak Ibu. Seperti disuruh menyangkal Yesus ya, dan itu tidak bisa, Bapak Ibu. Kita benar-benar pertahankan itu ya. Karena itu sudah menjadi harga mati, Bapak Ibu. Yesus katakan kalau kamu menyangkal aku di depan manusia, maka aku pun akan menyangkal kamu di depan Bapa, ya. Saudara kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau. Meskipun resikonya mereka dibuang ke dapur api, tapi Tuhan bela mereka di sana, ya. Daniel juga tidak mau menyembah patung itu. Dia akhirnya apa, saudaraku? Dia disuruh tidak boleh menyembah Tuhan Allah, tapi dia lakukan itu. Dan resikonya Daniel dibuang ke gua singa. Tapi Tuhan lindungi Daniel, saudaraku. Memang orang-orang Kristen pada waktu zaman ya, itu Kaisar Nero memerintah, Kaisar Romawi ya, itu paling kejam sekali. Orang-orang Kristen banyak sudah mereka dibuang, mereka diadu dengan singa yang lagi kelaparan, dan banyak dari mereka yang mati. Mereka mati karena mereka diterkam oleh singa, dan soalnya kasih Tuhan, tapi mereka tidak menyangkal Tuhan. Ya, Yesus bilang kamu jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Dia yang bukan cuma bisa membunuh tubuhmu, tapi juga bisa membunuh jiwamu. Manusia bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Kenapa? Karena jiwa itulah yang punya Tuhan. Ya, suatu hari manusia mati, roh tubuhnya kembali kepada tanah, roh dan jiwa pulang pada Tuhan. Ya, saudara, ini luar biasa yang kita perlu pahami. Oke, kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga adalah ini dia. Saudara-saudara, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketetapannya, ketetapan Tuhan?
Nah, ini dia. Ciri yang ketiga, dia adalah orang percaya yang ditetapkan Tuhan untuk apa? Yang ketiga, dia tidak usah takut kepada pemerintah saat dia berbuat baik. Ya, kalau orang berbuat baik, nggak usah takut pemerintah. Ya, saudaraku. Dan bukan berbuat jahat. Kecuali kalau dia berbuat jahat, nah dia harus takut. Kenapa? Hukuman akan datang. Ya, hukum akan mengejar dia. Mari kita lihat ya, Roma 13 ayat yang ketiga. Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Amin. Jadi kalau orang berbuat baik, Bapak Ibu, kepada pemerintah, itu dia nggak usah takut kok. Ya, biar mereka datang yang pakaian berseragam, ya nggak usah takut. Kecuali kalau dia berbuat jahat, nah siap-siap memang dia harus dihukum ya, saudaraku. Itu ada hukum yang berlaku, Bapak Ibu. Nah, dari 3 rahasia ini, Bapak Ibu, kita pelajari kemuliaan Allah dalam ketetapannya Tuhan. Kita lihat sekarang apa hasilnya ya dari 3 langkah iman tadi itu. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menerima pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah yang ada nih harus diterima. Meskipun ada pihak-pihak lain itu dia tidak mau menerima. Seperti misalnya sekarang ini kan, waktu pemilihan umum, sekarang yang pemenangnya adalah 02. Nah, ada pihak-pihak yang memang tidak mau menerima suatu. Ini jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena memang ini sudah menjadi pesta demokrasi yang pilihkan rakyat sendiri, saudaraku. Ya meskipun ada banyak bilang kecurangan lah segala macam, tapi semua itu sudah berjalan sesuai dengan aturannya ya. Jadi pemerintah yang akan berakhir pemerintah Jokowi ini dan pemerintah yang baru pemerintah Pak Prabowo ini ya kita menerima semuanya ya. Oke, mari kita lihat ayatnya Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Siapa yang menetapkan pemerintah ini? Yang menetapkan adalah Tuhan Allah sendiri, ya. Jadi dalam hal-hal yang baik, yang sesuai dengan koridor, kita mentaati suatu. Kalau itu sampai sudah menyangkut iman, nah ini dia. Kita memang tidak bisa untuk apa disuruh menyangkal Yesus, ya. Seorang bapak gereja namanya Agustinus, di usia yang muda, saudaraku ya, dia begitu glamor sekali. Hidup dalam keduniawian, dalam dosa yang menjijikan. Sejak dia bertobat dan dia ikut Yesus, dia tinggalkan semua kehidupan yang kelam. Saudaraku, dulunya minum mabuk segala macam, pesta pora ya. Banyak dosa-dosa yang dilakukan, tapi sejak bertobat dia tidak melakukan lagi. Dia terus hidup untuk menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku. Sampai suatu hari akhirnya Agustinus ditangkap dan dia dieksekusi. Dalam hukuman mati dia diberikan sebuah pertanyaan. Dan ini harus memilih, saudaraku. Mereka bertanya kepada Agustinus, Agustinus, kalau kamu hari ini menyangkal Yesus Tuhanmu, maka kamu akan dibebaskan. Tetapi kalau kamu tetap percaya pada Yesus, dan engkau sembah dia menjadi Tuhan, sembah Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan dihukum mati. Apa yang dikatakan Agustinus? Mana mungkin aku sekarang berumur 85 tahun. Selama 85 tahun ini, Yesus tidak pernah mengecewakan aku satu kali pun. Bagaimana mungkin aku dapat mengkhianati dia? Apapun yang terjadi, aku tetap percaya pada Yesus. Dan singkat cerita, Agustinus dibakar, dihukum mati. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, Agustinus boleh mati, tapi imannya tidak mati. Dia diselamatkan Tuhan. Ya, itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunduk pada pemerintah dalam segala hal apapun. Selama itu tidak bertentangan dengan iman Kristen kita, iman pada Yesus, kita jalankan. Tapi kalau sudah percaya pada Yesus dan disuruh meninggalkan Yesus, itu jangan. Ya, oke. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini.
Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia tidak dihukum. Karena apa? Karena dia tidak melanggar ketetapan. Ya, yang dihukum itu siapa? Orang yang melanggar ketetapan pemerintah yang ditetapkan Allah. Kita lihat Roma 13 ayat yang kedua. Roma 13 ayat 2. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Siapa yang melakukannya artinya melanggar ketetapan pemerintah yang ditetapkan Allah. Alkitab bilang apa? Akan mendatangkan hukuman atasnya. Jadi kapan hukuman akan datang atas seseorang? Pada waktu dia melanggar, ya, melanggar ketetapan Allah yang ditetapkan melalui pemerintah itu, saudaraku. Nah, itu dia. Dan yang ketiga ini, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dipastikan beroleh pujian dari pemerintah yang ditetapkan oleh Allah itu. Ya, kita lihat ayatnya Roma pasal 13 ayat 3. Roma 13 ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Amin. Perbuatlah apa yang baik, maka kamu akan beroleh pujian daripadanya, dari pemerintah. Biasa pemerintah memberikan apresiasi, ya, penghargaan-penghargaan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa supaya kita tetap semangat untuk mengerti dan memahami akan rahasia firman Tuhan ini. Dan Ibu Weli Hukubun akan berdoa kepada kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Ya, baik. Bapak Pendeta, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya, Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Selaku persekutuan CLCC, kami boleh duduk menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena setia duduk merenungkan firman Tuhan, dan isi hati Tuhan itu boleh disampaikan buat kami semua selaku persekutuan gereja CLCC, tapi juga kepada setiap orang yang terus hamba melayani untuk diselamatkan dalam kehidupan kami sekalian. Bapa, secara khusus di pagi hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan yang telah disampaikan, yang bertemakan bagaimana Tuhan, kemuliaan Allah dalam ketetapan. Biarlah Roh Kudus bekerja buat kami semua supaya kami terus percaya bahwa semua yang berasal daripada Allah itu kami patuhi, kami tunduk dan kami melakukan lewat pemerintah yang Tuhan percayakan buat kami. Hal yang baik yang harus kami lakukan, biarlah pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami supaya kami taat, kami setia, dan kami melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ya, Yesus. Sesuai dengan 3 kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, takut kepada pemerintah yang atasnya, sebab pemerintah berasal daripada Allah. Amin. Tidak melawan pemerintah, dan tidak usah takut kepada pemerintah yang saat ini berbuat baik. Biarlah Roh Kudus tolong kami semua. Amin. Dalam mendengarkan akan firman Tuhan yang luar biasa, boleh datang kepada Tuhan untuk kami berpegang itu dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang terus dipakai oleh Tuhan
karena setia dan setia. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Amin. kemampuan, hikmat, kuasa, pewahyuan. Terus Tuhan taruh bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu terus setia untuk merenungkan firman Tuhan, dan firman itu boleh menjadi berkat untuk kami semua dalam pelayanan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapak, berikan umur yang panjang, sehatkan akan hamba-Mu supaya hamba terus menjadi alat kesaksian untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, berkati akan Ibu Sinta selaku istri gembala yang terus ada mendampingi Bapak Pendeta dalam kehidupan hari lepas hari. Ketiga anak terkasih Bapak berkati kehidupan mereka, masa depan mereka. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan bagi anak terkasih. Semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Ya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman telah dinaikkan oleh dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Bu Weli. Ya. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Selanjutnya kita kembalikan kepada host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih kita jemaat gereja Sesi yang sudah menerima berkat firman Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik kepada kita, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran yang baru melalui hambanya Pastor John, yaitu bagaimana kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan untuk bisa mengerti akan ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah, bahkan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan Yesus atur, berikan kepada pemerintahan di dalam khususnya bangsa negara Indonesia. Itu yang kita harus yakini, percaya, dan kita jalankan akan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada pemerintah Indonesia khususnya. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menuruti, untuk tidak melawan dan tidak usah takut dalam menghadapi apapun. Yang penting kita asal kita hidup kita baik di hadapan pemerintah maupun di dalam semua umat-umatnya. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Bukan pelayanan gereja Sesi, diberikan umur panjang, kesehatan, bahkan hikmat yang dari surga diberikan pada Pastor John, dan Pastor John taburkan berkat firman itu kepada kita semua jemaat-jemaatnya, agar kita sama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita dalam hidup dunia ini. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus berkati. Praise God. Ya, dan juga kepada Ibu Nina Ermedi yang juga tadi sudah memuji Tuhan. Ya. Terima kasih juga tadi sebelum firman Tuhan, doanya Tuhan Yesus berkati Ibu Nina, salam buat keluarga yang ada di Kediri. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun, terima kasih Bu Weli juga yang sudah berdoa tadi buat peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, semangat sama keluarga, salam buat keluarga semua yang dari Papua. Ya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ya, amin. Dan kita akan masuki ibadah acara selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik, betulnya di sini di buku aja. Tadi Pastor John sudah minta izin kepada Ibu Nina Ermedi untuk membawakan doa propetik. Waktu dan sepatah saya persilakan Ibu Nina. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Baik, shalom Bapak Ibu. Saya akan menaikkan doa profetik, dan saat saya menaikkan mengatakan air. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan.
I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja LCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani besar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina. Ya, makasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Bu Nina Armedi yang sudah Ya, Pak Lukas. Sama-sama, terima kasih. Ketika bangsa dan negara dan bagi sisi Tuhan Yesus berkati Bu Nina. Salam buat keluarga semua Ya. yang ada di Kediri. Ya, makasih Pak Lukas. Amin. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke ibadah acara selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan saya sampaikan sendiri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor perpuluhan, pengiriman gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268801 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813306929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berkah dibuka bagi Bapak Ibu yang siap terima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Silawati di nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Mei tahun 2024, Pastor John Sarbonan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudari-saudari berbahagia. Siapa yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silawati nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Pak Lukas. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengar pengumuman info gereja CLCC dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah
menjalankan ibadah kita dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita yakin percaya dalam ibadah kami kita ini kita tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita terima mujizatnya, kita terima pengajaran firman-Nya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau mendengarkan akan ketetapan firman yang diajarkan pada kita, untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah itu hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Dan terima kasih sekali lagi pada yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Nina Ermedi, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Nina. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Juga Ibu Indriani, terima kasih sudah bersama-sama hadir di ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ibu Weli Hukubun, terima kasih Ibu Weli. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus. Salam buat keluarga semua ya di Papua. Tuhan Yesus berkati. Terima Praise kasih. God. Yo, amin. Dan juga kepada Ibu Meliawati, Ibu Sinta juga terima kasih. Your Miracle, adik Cindy, James Johan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta dan keluarga besarnya. Juga khusus kepada Pastor John Sarbudan yang begitu setia melayani kita setiap hari melalui ibadah gereja Silesium. Tuhan Yesus berkati, pakai lebih heran lebih lagi, dan kita terus dukung doa, diberikan kesehatan yang ekstra, kekuatan yang ekstra, semangat yang ekstra terus buat Pastor John untuk terus tetap setia melayani kita jemaat-jemaatnya, supaya kita semua jemaat-jemaat gereja Sisi boleh bersama-sama datang untuk beribadah, memuji muliakan Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor John. Praise Dan juga God. kalian yang ingin minta dukungan doa di dalam setiap pergumulan permasalahan apapun, bisa menuliskan di depan layar chat monitor, atau bisa langsung disampaikan pada pagi hari ini. Nanti akan didoakan langsung oleh hambanya Pastor John Serbuna, dan kita akan menerima berkat pada pagi hari ini oleh hambanya Pastor John. Waktu kesempatan saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berdoa ya, arahkan tangan depan layar monitor. Bapak, kami doakan untuk Ibu Weli Hukubun, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, kebahagiaan bersama dengan semua anak mantu cucu yang ada di Papua. Tuhan sertai, sembuhkan Ibu Erna, Ibu Erni, Pak John de Freites, oh Tuhan Pak Stephen, ya Tuhan Yesus, Pak John Hukubun, dan juga Pak Stephen de Freites, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Pak Wahyu, dan Bu Sinta sertai dalam pekerjaan mereka, dan cucu-cucu yang akan menghadapi ujian. Pada beberapa hari ini, oh Tuhan, mereka sedang mempersiapkan dirinya, baik ujian SD, SMP, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan mereka bisa menjawab setiap pertanyaan soal yang diberikan. Kami percaya semua akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Makasih Tuhan, berkati Arsenio, Aren, dengan istri, dan juga Aldo, Aldrik, ya Tuhan juga Nito, dan juga Yuli. Tuhan sertai mereka semua di hari ini. Tuhan buat mereka makin cinta Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Dan kami percaya Bu Weli juga untuk jantungnya, kakinya, semua kembali makin baik, semakin baik. Dan tidak ada hal yang membahayakan. Bu Weli dalam perlindungan Tuhan bersama dengan Yesus. Tuhan bawa dia bergerak untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan baik di muka bumi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan Bu Weli bisa menjadi berkat kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, mencukupi segala sesuatu yang Bu Weli perlukan, dan kami percaya Tuhan berikan dia perlindungan, pertolongan, dan mendengar doa, dan Engkau sudah menjawab doanya di hari ini. Dalam nama Yesus, kami doakan juga Pak Lukas yang telah memimpin ibadah ini sebagai host, memberkati dengan hikmat akal budi bersama putrinya Kesia Temi, sertai berikan mereka pertolongan, kemenangan, pembelaan, perlindungan Tuhan sempurna, dan berkat-berkat secara keuangan, ekonomi, materi akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam kehidupan Pak Lukas bersama adik Kesia Temi. Dalam keuangan Tuhan sudah siapkan yang terbaik, dan berikan mereka Tuhan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih. Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat, pintu-pintu keajaiban. Engkau bukakan pintu-pintu rezeki bagi Pak Lukas sepanjang hari ini bersama adik Kesia Temi, sehingga mereka boleh hidup terus menikmati kasih anugerah Tuhan dengan limpahnya, dan mereka menjadi berkat dan kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Ibu Nina Armedi dengan segala pergumulannya. Kami percaya orang setia di dalam doanya Tuhan sedang mendengar, dan Tuhan sudah melihat, dan Tuhan sudah Tuhan Yesus besar akan
anugerahnya dalam kehidupannya, sehingga kemudahan kelancaran yang diperlukan Bu Nina semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan sertai dan sembuhkan Mas Aji di bagian payudara. Tuhan sembuhkan, supaya dia bisa melihat kuasa keajaiban Tuhan Yesus dan dia boleh percaya dengan sepenuh hati, dan akhirnya dia juga memberikan dirinya dibaptis di dalam nama Yesus, karena itu adalah kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberikan dia hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat, menjauhkan padanya hati yang keras. Tuhan berikan dia understanding, pengertian yang benar akan firman, dan tanpa diminta, tanpa disuruh, dia sendiri yang memberikan dirinya untuk dibaptis oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Tuhan jamah juga asas yang dalam pelayaran, Tuhan sertai, jauhkan segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Jauhkan Tuhan dari segala niat-niat hati orang jahat, pandangan mata orang-orang jahat. Berikan dia orang-orang baik yang bisa mendukung dia, membawa dia, membimbing dia lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu, juga orang-orang yang bisa Tuhan membawa dia untuk bisa menata masa depan, untuk jenjang karir yang lebih tinggi lagi dalam nama Yesus. Dan sertai istrinya, Tuhan kami percaya di rahim istrinya Tuhan sudah menenun seorang anak yang akan lahir, supaya penuhlah sukacita sas bersama dengan istrinya dan juga Bu Nina sebagai ibunya. Percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah cukupi semua yang Bu Nina perlukan, yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami di hari ini. Dan setiap kali apapun yang Bu Nina lakukan untuk menolong orang lain, ya Tuhan kami percaya ketika tangannya mulai, oh Tuhan Yesus, bekerja untuk membantu orang-orang dalam keadaan mengalami, oh Tuhan butuh untuk perawatan Bu Nina, kami percaya Tuhan Engkau pakai dia menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Indriani dalam nama Yesus. Tuhan berikan Engkau kekuatan Bu Indriani. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Tuhan sudah anugerahkan kepadamu hal-hal yang luar biasa, dan karena itu terus lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan, dan percaya Tuhan menyertai engkau bersama dengan semua anak mantu cucu keturunanmu akan berbahagia di bumi. Tuhan membawa mereka lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Mereka semua akan menjadi murid Tuhan, dan Tuhan akan selamatkan Riko bersama istri dan anaknya. Terima kasih, kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tuhan sembuhkan juga Male, sembuhkan ibunya, dan terkhusus untuk Chris. Tuhan kami bersyukur lo oleh kesaksian Bu Indriani bahwa Chris, dokter menyatakan dia sudah sembuh dari kanker. Terima kasih. Dan kami doakan mamanya Chris, Tuhan sembuhkan Tuhan mamanya dalam kanker payudara, dikasihani dia Tuhan, belas kasihan-Mu mengalir atasnya. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu supaya Engkau dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan untuk rumah Ibu Indriani yang sudah dia selalu persiapkan untuk kebaktian CLCC di sana. Percaya lawatan demi lawatan terjadi lebih dahsyat lagi dari waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih, biarlah kehadiran Bu Indriani menjadi berkat kesaksian dan juga bagi lingkungan sekitar, damai sejahtera atasnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami kepadamu. Berkati juga Ibu Sinta, anak-anak Yohan Seni James, berkati Ibu Meliawati, berkati juga Your Miracle. Semua yang hadir pada pagi ini sudah diberkati Tuhan, sudah mujizat. Dalam nama Yesus kami doakan Pak Bruni Tikwalu, orang tua kami ini, pulihkan kesehatannya, sembuhkan dia secara total, putrinya yang ada di Jerman, Ibu Sandra, sembuhkan dalam nama Yesus. Rencana mereka juga pun akan kembali ke Jerman, Tuhan sertai dalam rangka untuk pernikahan putrinya, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini, dan semua urusan-urusan tanah mereka kami percaya Tuhan sudah berikan kemudahan, kelancaran untuk penjualan, untuk pembeli, semua berjalan dengan baik. Dan juga untuk Pak Lukas mengurus untuk pekerjaan hotel yang ada di Tretes, kami percaya Tuhan juga menolong, Tuhan berikan bayar pembeli yang terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu untuk tanah Bu Nina Armedi yang ada di Manado juga. Tuhan kami tahu kalau Tuhan yang sudah mendengar dari awal, Tuhan juga akan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan sudah kirimkan pembeli, bayar yang baik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus semua proses pembayaran dilancarkan, dimudahkan, tidak ada halangan, rintangan apapun. Semua kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Dalam nama Yesus. Juga untuk Bu Andre, rencana juga menjual rumahnya, kami doakan Tuhan berikan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus semua dilancarkan, dimudahkan untuk pembayarannya. Terima kasih, ini doa kami kepadamu, dan kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami di hari ini. Dan kami doakan Engkau sembuhkan Cilinda Effendi, Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Cornelis
Ismail, Ibu Joyce yang ada di ya Tuhan Yesus, Jalan Manyar, Tuhan sembuhkan dia dan selamatkan dia. Kami doakan juga suami Ibu Joyce Putirai yang kemarin sudah dioperasi Pak Umar. Tuhan kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan, semua Tuhan bekerja untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami padamu. Tuhan, banyak yang kami naikkan, kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami di hari ini. Dan sebentar Engkau berkati kebaktian untuk doa mujizat 1 jam. Semua yang hadir biarlah mujizat ajaib yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah Tuhan dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, termasuk mujizat keuangan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Praise the Lord. Berkati semuanya. Oke, Bu Indriani. Ya, makasih Pak John. Pak Lukas, sama-sama Bu Nina. Tuhan berkati. Bu Eli, Bu Sinta, Ya, Bu Indriani, Pak Lukas, Praise God. Ya, terima Jor kasih. Miracle, Ya, Bu Eli, Ya, Tuhan semua. berkati, Bu Nina, Pak Ya. Berkati Lukas. semuanya Tuhan ya. memberkati. Cinta Tuhan Selamat berkati. beraktivitas. God bless Selamat you all. beraktivitas. God bless you Ya. all too. Bye-bye. Bye-bye. Ya, Ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama-sama Bu Indriani ya. Salam Ya. buat Chris ya dan Feli. Oke. Buat Ya, anak-anak Pak semua, John. buat Male dan mamamu ya. Oke, Ya, amin. bye-bye. Bye. Ya.